Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mana video ini sampai kepada Anda. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Anda, Tuhan saya juga. Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah itu Tuhan saya dan Tuhan kalian telah berfirman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan, tunjibikum min azabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Ini Allah seru orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang berilmu. Karena mengapa? Hanya orang-orang yang beriman yang mau diperintah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Itu akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Apa itu? Perniagaan apa itu yang dimasukkan oleh Allah SWT? Dijelaskan oleh Allah ayat yang lain. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu kau harus beriman dan rasulmu. Beriman kepada Allah dan Rasulullah. Apakah cuma beriman dan Rasulullah sudah cukup? Belum, karena ayat tadi belum selesai. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kau harus berjihad di jalan Allah dengan menggunakan harta dan dirimu. Ini jihad, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Orang-orang sekarang mengidentikan jihad ini seperti perang. Padahal sahabat-sahabat terdahulu, jihad itu adalah li'ilah kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama. Inilah jihad yang sebenarnya. Apa janji Allah ketika kita sudah mulai berjihad? Janji selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Ketika kita keluar di jalan Allah, berjihad membawa agama Allah tanpa kita meminta ampun, dosa kita langsung diampuni oleh Allah SWT. Karena Allah berfirman, yaghfir lakum dzunubakum. Tidak cukup sampai di situ saja. Allah katakan, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Banyak perintah-perintah Allah seperti sholat. Apa fadilah daripada sholat? Yaitu untuk mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini hanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti kita berzikir. Zikir bukan tidak bagus. Tapi cuma fadilahnya hanya untuk tatma'innul qulub, hanya untuk menenteramkan hati-hati kalian. Begitu juga Allah perintahkan puasa. Perintah puasa ini ganjarannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian ini bertakwa. Begitupun haji, agar kalian itu bertakwa. Tapi apabila perintah jihad ada muncul di dalam Al-Quran, gandengan daripada perintah jihad itu pastilah, gandengan ayat itu pasti jannati tajri min tahtihal anhar, yaitu surga. Karena ganjaran daripada jihad ini adalah surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah kami belajar. Karena kami ini bukan orang baik. Kami ini hanya sekedar untuk belajar baik dan belajar untuk menyampaikan kebaikan. Nah, apabila kebaikan terus disampaikan, maka akan masuk ke dalam kebesaran Allah. Masuk kebaikan itu ke dalam hati kita. Apa kita berjihad? Dan juga Allah SWT firmankan, ya ayyuhallazina amanu. Ini untuk beriman, orang-orang beriman lagi. Yang Allah sapa, yang Allah seru hanya orang-orang beriman. Tidak Allah katakan ya ayyuhal ilmin, hai orang-orang berilmu, ya ayyuhal Islam, wahai orang-orang Islam, bukan, tapi ya ayyuhallazina amanu, karena hanya orang-orang yang beriman mau diperintah. Apa perintah selanjutnya? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kau kepada Allah, takutlah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wa qulu qaulan sadida, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Jika kita pikir banyak bentuk-bentuk daripada perkataan yang baik. Mungkin apabila kita menunjukkan, hai sahabatku, hati-hati di situ ada lubang, itu mungkin ada perkataan yang baik. Hai sahabatku, hati-hati di situ ada perampok. Mungkin itu adalah perkataan yang baik. Tapi dijawab oleh Allah dalam ayat yang lain. Apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Itu pertanyaan Allah tidak bisa dijawab. Allah pantang, siapa yang paling hebat, siapa yang paling baik, siapa yang paling bagus ucapannya, kecuali orang yang mengajak pada Allah SWT. Ketika waqulu qaulan sadida ditafsirkan oleh para ulama, waqulu qaulan sadida itu berucap kataan yang baik, itu artinya adalah berdakwah. Ketika kita sudah mengajak orang pada Allah, mengenalkan orang tadi yang tidak kenal pada Allah, diajak pada Allah, dari jalan setan diajak ke jalan Allah, dari jalan diskotik diajak ke masjid, dari jalan Homer diajak jalan-jalan zikir, jalan-jalan taklim. Inilah maksudnya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Ketika kita waqulu qawlan sadida, maka ayat selanjutnya adalah yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki daripada amal-amal kita. Saya
Saya tahu, antum lihat sendiri, saya bukan orang baik, tak tahu penuh. Telinga saya besarkan. Saya orang baik, tapi asbab saya wa qulu qawlan sadida. Saya berkata yang baik, saya mengajak orang pada Allah. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Aku niscaya akan kuperbaiki daripada amal-amal kalian. Sekarang saya bisa berbicara seperti ini karena diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup hanya seperti itu saja. Setelah Allah ampuni semua dosa kita, yaghfir lakum dzunubakum, langsung saya ampuni lakum amalakum, Allah ampuni lagi dosa-dosa kita, yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita tanpa minta ampun. Kita berdakwah, kita mengajak orang pada Allah, kita keluar di jalan Allah, dosa kita sudah diampuni. Maka cara sarana taubat untuk tercepat untuk pengampunan kita inilah fisabilillah. Inilah fisabilillah kita bisa lihat orang-orang berubah dari masa silam yang sangat buruk menjadi kebaikan. Kita saudara-saudara sekalian yang merasa kalian itu hebat, yang merasa kalian itu nakal, yang merasa kalian itu bangsat, yang merasa kalian itu preman, kalian tidak akan bisa mengalahkan kenakalan sahabat, kejahilan sahabat. Semua kita tahu bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin membunuh Rasulullah. Bayangkan saja, Rasulullah ini satu-satunya nabi, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Benar. Antum orang jahat, antum orang preman, antum orang jahil. Pernahkah antum terpikir untuk membunuh Pak Kiai? Walaupun antum sudah bunuh Pak Kiai itu mati, tapi masih banyak kiai-kiai lain akan meneruskan dakwah. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan meneruskan perjuangan agama. Tetapi Rasulullah SAW la nabiyya ba'da. Tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah. Ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar. Bayangkan saja kenakalannya. Tidak ada bisa kita kenakalan kita tidak bisa menyaingi Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hijrah, taubat kepada Allah, mengikuti perjuangan Rasulullah, maka diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Bahkan sampai kata Rasulullah, jika memang ada nabi setelah aku, maka Umar yang pantas jadi nabi. Bahkan pada zamannya dia menjadi Amirul Mukminin. Karena mengapa? Karena Umar sungguh-sungguh dalam hijrahnya, Umar sungguh-sungguh dalam perjuangan agamanya, Umar sungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah, sehingga ia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihat masa-masa silam kita. Allah melihat akhir daripada kita. 70 tahun kau kafir, tapi terakhir kali ya kau ucap kalimat la ilaha illallah, kau akan dijamin Allah masuk surga. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, akan masuk surga. Untuk mendapatkan taufik, untuk mendapatkan kekuatan la ilaha illallah, kita harus belajar di dalam keadaan kehidupan kita. Sering kali kita ucapkan Allah. Ketika ada hujan turun, katakan hujan ini tidak turun, hujan diturunkan oleh Allah. Ketika ada suasana dingin ini bukan dingin, tapi Allah yang kasih dingin. Kita berbicara tentang dingin tidak menaikkan iman kita. Kita bicara Allah yang kasih dingin akan menaikkan iman kita. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Libatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Sehingga ketika kita mati akan mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan untuk latihan itu meninggalkan perkara-perkara dunia, itu kita keluar fisabilillah, keluar di jalan Allah, meninggalkan istri kita sementara, anak kita, harta kita, bisnis kita, rumah kita. Kita tinggalkan untuk apa? Untuk mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang berjihad di jalan Allah, pasti akan masuk surga. Siapapun dia, seburuk apapun hati kita, pasti hati kita ini pengen berubah. Maka saat inilah kita hijrah. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan nanti kita keburu dikapani. Kita hari ini di atas tanah, suatu saat nanti tanah yang di atas kita. Hari ini akhirat itu cuma cerita, dunia ini nyata. Ketika kita mati, akhirat menjadi nyata, dunia ini tinggal cerita. Dunia ini hanya sementara saja, hadirin. 1 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika kita kalkulasikan 24 jam di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jika umur Anda 60 tahun atau 70 tahun, hakikatnya kalau dibandingkan dengan akhirat cuma 1 jam setengah kalian hidup itu dibandingkan dengan akhirat. Kalian lebih memilih kehidupan yang 1 jam setengah dan melupakan akhirat, berleha-leha di dunia 1 jam setengah, akhirnya sisa-sisa di akhirat. Maka dari itu berpikirlah orang-orang, pesan ini untuk orang-orang berakal karena
agama hanya bisa diterima oleh orang-orang berakal. Maka kita terima akal sehat kita gunakan akal sehat kita gunakan hidup kita, sisa umur kita yang diberikan oleh Allah SWT, kita gunakan untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah. Cukup sudah kita bermaksiat kepada Allah, cukup sudah kita membuat muka Allah. Ujian-ujian sekarang sudah datang, banyak wabah-wabah sekarang. Karena mengapa ini azab? Asbab karena perbuatan daripada manusia itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah melihat cahaya putih terbang ke langit. Ketika cahaya putih terbang ke langit, maka balasan dari langit itu bercahaya putih pula. Selang berapa waktu kemudian, cahaya merah kehitam-hitaman naik. Maka yang turun dari langit itu merah kehitam-hitaman juga. Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apa yang saya lihat tadi? Ketika cahaya putih turun naik dari langit, maka turun putih pula. Ketika selanjutnya cahaya merah kehitam-hitaman naik dari bumi, maka turun dari langit itu merah kehitam-hitaman. Maka kata Jibril, itu ketahuilah, itu adalah amal-amal perbuatan manusia. Apabila amal-amal kita baik, maka keberkahan akan Allah tumbuhkan. Apabila amal-amal kita buruk, maka semua bencana-bencana, musibah-musibah akan Allah turunkan. Bukan kendala-kendalaan. Orang sekarang ada penyakit corona, mereka mencari daripada vaksin-vaksin, mereka mencari obat-obat, tapi dosa tidak diperbaiki. Tapi akan pasti Allah akan tambahkan, Allah akan datangkan lagi ini ujian-ujian yang lebih baik. Karena permasalahannya bukan karena penyakit-penyakit ini datang, bukan karena sendirian, tapi karena dosa-dosa kita. Maka kita semua kembali taubat, kita ikuti usaha untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Minimal 3 hari, yang belum 3 hari, 3 hari, yang sudah 3 hari tingkatkan 40 hari, yang sudah 40 hari 4 bulan, yang sudah 4 bulan jangan lagi mundur 40 hari. Karena 4 bulan itu seumur hidup 4 bulan. Apabila kita orang lama merasa kita sudah lama dalam dakwah, jangan lagi 40 hari. Karena 40 hari itu hakikatnya itu adalah nisabnya para masturot. Apabila antum memang benar jadi laki-laki 4 bulan setiap 4 bulan setiap tahun. Saya Saddam bin Zainal, saya azam untuk 4 bulan setiap tahun dengan cara apapun. Semoga saya diberi topik dan anda juga diberi topik untuk 4 bulan. Saya Abdul Aziz juga ya Allah. Amin. Kuatkan ya Allah. Supaya kita semua yang sampai kiriman ini kepada anda kita 4 bulan setiap tahun sampai kita mati. Semoga kita dikumpulkan lagi oleh Allah di surganya Allah, dan kita sama-sama sujud di hadapan Allah di dalam surga. La ilaha illallah. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. 4 bulan tiap tahun ya. Insyaallah 4 bulan tiap tahun. 4 bulan tiap tahunnya, insya Allah. Doakan saya tidak berjanji, tapi insya Allah Allah kabulkan saya 4 bulan tiap tahun. Amin ya Allah.